Sungguh Tuhan, Engkau cukup buat setiap hidup kami. Anugerah-Mu cukup untuk setiap dari kami. Terus kuasai seluruh isi ruangan ini Tuhan. Dan terus beracara untuk setiap anak-anak-Mu. Kami butuh yang ilahi yang daripada-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus, ajari kami isi hati-Mu. Ajari kami mengerti. Supaya kami senantiasa bisa menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Saya percaya bahwa tadi sempat disinggung oleh Pak Gembala bahwa kebutuhan dasar setiap manusia itu tidak hanya sekedar makan. Betul ya, saudara? Tapi kebutuhan dasar setiap manusia adalah untuk dicintai atau dikasih dan mengasihi. Setuju dengan saya? Kenapa saudara? Karena tidak ada orang yang bisa tahan hidup tanpa dia dicintai atau dikasih dan juga mengasihi. Kalau sekedar makan, saya mau kasih tahu segini saudara. Seminggu ini istri saya tuh lagi rajin masakin saya. Ya. Cie gitu. Dan saya mau beritahu saudara, ketika saudara makan makanan yang dimasak dengan cinta, dengan kasih, rasanya lebih enak. Serius saudara. Serius. Yang belum ngerasain anak muda, makanya cepetan menikah. Ya. Serius, ketika engkau ditambahi dengan yang namanya rasa cinta, dan kau pun punya juga dengan rasa cinta. Segala sesuatu hidup ini, saya mau beritahu, siapa di sini yang hidup gak punya masalah? Saya yakin semua punya masalah, betul? Dan saya mau kasih tahu saudara, yang membuat hidup ini, ketika engkau punya masalah, engkau akan menjalani dengan sangat mudah. Ketika engkau memiliki yang namanya cinta atau kasih. Masalahnya saudara begini, kurang lebih sekitar 2-3 tahun yang lalu, tiba-tiba Tuhan berkata begini kepada saya, Roh Kudus tiba-tiba ngomong begini sama saya. Engkau tidak tahu cara mengasihi dengan benar. Saya kaget. Bertahun-tahun saya jadi orang Kristen, saya baca Alkitab, dikatakan bahwa seluruh hasil Alkitab berkata apa? Engkau harus saling mengasihi. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata, engkau tidak tahu cara mengasihi dengan benar. Dan sejujurnya, sebenarnya inti menjadi orang Kristen itu apa sih? Mengasihi saudara. Kalau saudara baca Alkitab, intinya itu mengasihi. Dan ketika Tuhan berkata saya tidak tahu cara mengasihi dengan benar, sesungguhnya saya merasa gagal menjadi orang Kristen. Intinya apa? Mengasihi kok. Lalu kemudian saya berurusan dengan Tuhan dan Tuhan mulai bukakan banyak. Kita buka Alkitab di Matius 22. Matius 22 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya bacakan buat saudara. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, saya nggak akan bahas hukum yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan. Saya percaya saudara sudah banyak belajar tentang itu. Saya akan lebih bahas tentang hukum yang kedua ini, yaitu apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saya balik perkataannya seperti ini, saudara setuju nggak kurang lebih? Berarti untuk engkau, secara engkau bisa mengasihi orang lain,
terlebih dahulu engkau harus bisa apa? Mengasihi dirimu dulu. Kenapa saudara? Karena begini, bertahun-tahun yang lalu, lebih lama lagi, saya ini bukan orang baik-baik saudara. Ya, saya bukan orang baik-baik. Ada banyak hal yang saya sesali di dalam hidup saya ini, dan setiap kali saya teringat akan setiap dosa yang pernah saya perbuat, beberapa dosa yang pernah berbuat, saya ada sebuah penyesalan yang sangat dalam. Dan setiap kali saya mau menghadap Tuhan, tiba-tiba ada suara mengintimidasi berkata, kamu kan pernah begini. Itu membuat saya tidak bisa masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Dan itu terap kali terus terjadi. Sampai satu titik saya lagi minta ampun lagi. Ceritanya saya lagi minta ampun lagi sama Tuhan tentang dosa yang dulu. Tuhan, ampuni saya karena saya begini. Dan saya ngerasa Tuhan kok kayak ngelah napas saudara. Dan Tuhan mulai berkata, tapi Tuhan tuh baik. Roh Kudus mulai berkata gini, kamu ingat dia sebut satu nama. Saya punya teman saudara. Saya punya teman itu mantan narapidana. Ya kenapa dia di penjara? Karena dia bunuh orang. Ya dia preman, dia bunuh orang dan dia masuk penjara. Dia kemudian bertobat di penjara, dia keluar, dia ke gereja dan jadi pelayan. Saya berteman dan saya mengasihi dia. Dan Tuhan berkata, kenapa engkau bisa mengasihi dia dan menerima dia? Kemudian saya berkata, loh Tuhan, kan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bukankah engkau berkata masa lalu tidak ada artinya lagi? Semua sudah berlalu. Ya, saya menerima dia. Dan Tuhan berkata, kenapa engkau tidak bisa menerima dirimu sendiri? Adakah yang kau perbuat jauh lebih buruk daripada dia? Tidak Tuhan. Lalu kenapa engkau tidak bisa berdamai dengan dirimu sendiri? Saudara mengerti, ada banyak orang terkadang tidak bisa menerima dirinya. Tidak bisa berdamai dengan dirinya. Sehingga saya mau beritahu saudara, kenapa sih orang ada yang masuk rumah sakit jiwa? Orang dengan gangguan jiwa itu kenapa saudara rata-rata? Biasanya ada suatu kejadian traumatis dan dia tidak bisa terima itu. Saudara pernah lihat orang dengan gangguan jiwa bisa mengasihi? Orang dengan gangguan jiwa kemudian bisa punya anaknya dan dia gendong anaknya, dikasih makan anaknya? Jarang saudara. Kenapa? Dia tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Boro-boro mengasihi orang lain. Satu titik saya berkata, Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Karena kerap kali saya merasa ini dengan kata lain saya merasa begini. Korbanmu di atas kayu salib itu tidak cukup menebus diriku. Betul gak saudara? Setiap kali saudara teringat saudara akan dosa saudara dan kemudian saudara gundah gulana, saudara stres dan sebagainya, itu karena apa saudara? Dengan kata lain, engkau mau berkata, Tuhan, ternyata darahmu gak cukup untuk menebus saya. Dan saya berkata, Tuhan ampuni saya. Saya tidak tahu cara mengasihi dengan benar. Sehingga setiap hari ini kalau iblis mulai ngomong, saya akan berkata, sudah lupa. Betul? Karena Tuhan berkata, semua sudah berlalu. Ketika engkau mengaku dosa, Tuhan berkata dia akan buang setiap dosamu ke tubir laut. Dan dia sudah lupa, I don't remember. Sehingga setiap kali saudara ingatin dosa saudara terus. Loh, dosa Tuhan itu sudah tidak ingat. Apalagi kalau saudara ngingetin dosa orang lain. Betul? Paling jago kita. Sehingga buat saya yang pertama adalah, untuk kau bisa mengasihi dengan cara yang benar adalah, pertama, engkau harus bisa berdamai dengan dirimu. Kalau engkau bisa terima orang lain yang jauh lebih buruk daripada dirimu, kenapa engkau tidak bisa terima akan dirimu sendiri? Ini penting saudara. Ada banyak orang tidak bisa berdamai dengan masa lalunya. Saya percaya setiap anugerah Tuhan itu cukup buat siap dari kita apapun masa lalu saya dan saudara. Dan ketika kau belajar mengerti, untuk kau bisa terima keadaanmu apa adanya, karena Tuhan terima engkau apa adanya, kau akan bisa mulai mengasihi dengan cara yang benar. Amin saudara. Lalu yang kedua, setelah kita bisa mengasihi diri kita, setelah kita bisa berdamai dengan diri kita, kemudian kalau kita berkata apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saya percaya kita semua ini mengerti cara mengasihi diri sendiri ya.
Saya rasa semua rata-rata yang sudah pulih mengertilah. Kalau saudara lapar, saudara akan makan. Kalau saudara ngantuk, saudara akan tidur. Kalau saudara nggak punya baju baru, baju muda kesempitan, baju muda kelebaran, saudara akan beli baju. Saudara tahu cara mengasihi. Dan Alkitab berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yohanes 13. Ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya bacakan buat saudara. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang kalau yang tadi yang pertama dikatakan seperti mengasihi dirimu sendiri, itu kan Tuhan tambahin. Sama seperti Tuhan telah mengasihi saya dan saudara. Tidak ada contoh kasih yang lebih sempurna dibanding kasih Tuhan mengasihi kita, saudara. Dia berikan nyawanya. Ada lagu yang berkata dia raja yang berbeda. Dia tidak hanya berjanji, dia berikan nyawanya. Dan dikatakan Alkitab berkata, engkau harus saling mengasihi supaya dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Kalau kita saling mengasihi. Masalahnya saudara, ya kembali seperti tadi. Banyak orang Kristen tidak tahu cara mengasihi dengan benar. Bahkan di dalam gereja. Simple saudara, saya akan Alkitab itu kasih perumpamaan itu sangat baik. Saudara sebenarnya tidak perlu baca buku tentang chicken shop segala macam, itu sebenarnya nggak perlu. Saudara itu semua ngambil dari Alkitab. Saudara baca Alkitab dan saudara akan mengerti bahwa ini Alkitab ini sudah mengajarkan segala sesuatunya dengan sangat ajaib. Alkitab mengajarkan bahwa kita ini tubuh Kristus, betul ya? Kita ini di dalam gereja ini kita semua saudara, dan Alkitab berkata kita ini seperti tubuh. Yang tubuh adalah satu kesatuan. Ada seorang berkata begini. Dia mengungkap begini, ciri seseorang bisa disebut sebagai manusia itu ada dua, dia bilang. Satu, ketika ada orang bersuka, engkau turut bersuka. Ketika ada orang berduka, engkau turut berduka. Kita kadang kebalik ya. Kita suka bersuka kalau orang lain berduka. Kita berduka saat orang lain bersuka. Saya kasih perumpamaan saudara. Tubuh, ya. Di sini tubuh itu yang paling sering diperhatikan apa sih? Yang paling sering diperhatikan itu apa? Wajah, betul ya, muka. Muka. Ibu-ibu saya yakin banyak, saya percaya ibu-ibu di sini tuh kurang pede keluar rumah tanpa gambar alis. Betul ya saudara ya? Itu istri saya itu kalau keluar itu harus gambar alis saudara. Dan dia butuh konsentrasi penuh. Jangan ganggu mereka kalau mereka sedang menggambar alis. Masalah saudara, masalah. Kenapa? Karena wajah ini sering diperhatikan, yang sering dikasih skincare, ya ke dokter muka dan sebagainya. Ini wajah. Nah, tubuh yang kurang diperhatikan itu apa ya kira-kira ya? Anggap jari kelingking kakimu, ya kan nggak ada kan saudara jari kelingking kaki nih, wih jari kelingking kaki kamu manis sekali gitu, nggak ada ya. Kamu kasih skincare, kita kasih perawatan, kita pijit-pijit, nggak ada. Gak ada jari kelingking. Tapi hanya muka yang dapat. Selalu kalau dipuji apa? Mukanya cantik, betul? Oh, bibirnya bagus gitu misalnya. Matanya indah gitu. Gak ada. Jari kelingkingmu manis sekali. Gak ada. Gak ada saudara. Tapi saya mau beritahu begini. Siapa yang pernah punya pengalaman indah ketika jari kelingking kakimu kepentok meja? Gimana rasanya saudara? Ternyata tidak hanya jatuh cinta yang berjuta rasanya. Ketika jari kelingking kakimu kepentok meja, itu juga berjuta rasanya. Ketika jari kaki kelingkingmu kepentok meja, ada gak kamu berkata begini? Makanya jangan buka celah. Ada gak saudara? Jangan buka celah, kamu sih. Gak ada. Saya yakin gak ada. Atau saudara terus kamu berkata mukamu tetap cantik. Gak ada saudara.
pasti otomatis apa? Pertama, paling tidak mata ngeluarin air mata. Mulut, aduh, tanganmu akan langsung refleks megangin jari kakimu. Karena sakit itu tidak hanya dirasakan oleh jari kelingking, dirasain oleh siapa? Semua. Makanya mata ikut menangis. Tapi tahukah saudara, ketika ada saudaramu yang kena masalah, jujur, hal pertama yang paling sering kau katakan apa? Kamu buka celah pasti. Itu sama seperti saudara kepentok kaki berkata, lu buka celah. Berduka ketika orang lain berduka. Gak mungkin saudara kakimu kepentok, ya. Dan kau berkata, aduh ini nyusahin banget, saya mau pergi, potong aja. Mungkin gak? Gak mungkin. Jadi saudara, semua tubuhmu akan bereaksi dengan pegang bagian yang sakit. Kerap kali di dalam gereja, bahkan kita tidak tahu cara mengasihi dengan benar. Betul saudara? Ketika Tuhan beri saya perumahan ini, saya ketawa sendiri, saya berkata, iya sih Tuhan. Kerap kali kita ini tidak tahu, bahkan cara merasakan, istilahnya apa ya? Bersimpati sama orang. Kalau kata di Pancasila dulu saya belajar, tepok seliro tenggang rasa. Gak tahu. Gak bisa merasakan dan gak bisa menyelami orang lain. Padahal Alkitab berkata apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri kok. Gak ada saudara. Ketika orang kepentok kakinya, gak ada yang mukanya tetap baik-baik aja, tuh tetap cantik, glowing, gak ada. Pasti mukanya agak jelek sedikit, betul gak sih saudara? Coba saudara perhatiin nanti kali ya, kalau saudara mungkin kepentok kakinya, coba saudara filmin muka saudara. Lihat, cantik atau tetap glowing atau tetap ada ringisan dan mukanya jelek sedikit gitu. Ya kan? Tapi berapa banyak dari kita ketika saudara kita terluka, ketika saudara kita menderita, ketika saudara kita kekurangan sesuatu, bahkan itu tidak mengganggu kita sama sekali. Bahkan mukamu akan tetap baik-baik saja, bahkan hidupmu akan tetap baik-baik saja. Dan tidak ada masalah. Buat saya, kita gagal mengasihi. Lalu yang kedua, bersuka ketika orang lain menerima berkat. Saudara kalau pernah lihat orang pelari, lomba lari. Kalau orang lomba lari, yang kerja keras siapa? Kaki. Betul? Kaki lari, menang, cuet. Naik podium, yang dikalungin. Apa saudara? Leher. Leher kerjanya ngapain pas lari? Nengok dong. Ya kan nengok kiri, dikejar gitu. Gak ngapa-ngapain, yang kerja keras, kaki. Tapi yang mendapat penghargaan siapa? Leher. Terus kaki protes gak? Gue yang lari, gue yang kerja, lu gak ngapa-ngapain, kalungin di kaki dong. Ada? Ada gitu saudara habis penghargaan terima, lomba lari 21, kalungin, kaki saya yang kerja keras gitu, ada? Gak ada. Yang dikalungin siapa? Leher. Ketika saudara bertinju ya, orang lihat petinju. Petinju itu kalau bertinju, yang kerja keras siapa? Tangan, kaki. Yang terima pukulan siapa? Muka, badan. Yang dapat penghargaan, pinggang. Bisa mengerti saudara? Hari itu kita dapat penghargaan, nggak protes kan tangannya. Gue yang kerja mukanya, gue yang bonyok. Kenapa lu yang dapat penghargaan? Gak ada. Alkitab berkata, ada yang menabur, ada yang membajak, ada yang menyiram, ada yang menuai. Berapa banyak di gereja pelayanan berantem cuman karena apa? Yang lain dipuji, dianya tidak. Saudara sudah mulai terbuka, apakah saudara sudah mengasihi dengan benar? Ini pertanyaan. Ada banyak orang terganggu hatinya ketika melihat saudaranya diberkati. Kok dia di rumah aja bisa kaya ya? Pasti dijaga lilin. Betul saudara? Loh, saudara masih ingat kan yang kemarin sempat timbul kehebohan babi ngepet? Betul? Mereka bilang gini, dia tuh di rumah aja, tapi bisa kaya, pasti babi ngepet. Benar ada babi ngepet ditangkap katanya. Tau-taunya ngakunya itu babi beli di pasar.
Kenapa orang bisa terpercaya seperti itu? Tidak tahu mengasihi. Padahal sekarang zamannya WFH kok. Ya WFH berarti uangnya tetap masuk. Kenapa saudara tidak bisa berbahagia ketika melihat saudaramu diberkati? Dunia ini sedang sakit saudara. Alkitab berkata di akhir zaman kasih kebanyakan orang akan menjadi semakin dingin. Dan untuk inilah kita dipanggil. Alkitab berkata kita harus saling mengasihi. Dengan demikian dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-muridnya Tuhan. Tuhan mengasihi dunia ini enggak? Ya, Tuhan mengasihi orang-orang berdosa enggak? Iya. Tapi masalahnya begini saudara. Dia butuh saya dan saudara untuk mengalirkan yang namanya kasih tersebut. Sekali lagi saya mau berkata tidak ada orang yang bisa bertahan hidup tanpa dia dikasih dan tanpa dia mengasihi. Kalau saudara nih yang di sini aja tidak tahu mengasihi saling sesamamu, bagaimana mungkin kau bisa mengasihi orang di luar sana? Apa yang menggerakkanmu? Terkadang saya ini kan belajar untuk jujur dengan Tuhan. Saya coba cek motivasi saya melayani. Kalau saya memberi makan orang miskin misalnya, motivasi saya apa? Saya cek. Apakah karena disuruh Pak Gembala? Atau karena disuruh Bu Iin? Atau pengen difoto? Banyak hal. Yang harusnya paling benar apa? Karena kamu mengasihi mereka. Amin saudara. Buat saya gini. Saya bukannya nggak tahu di gereja ini banyak lah ya namanya satu tubuh kan ya saling ribut. Tapi kita ini satu tubuh. Kalau ada yang terluka harusnya tangan itu cepat memegang yang terluka. Bukannya dihakimi. Buat saudara yang sering berkata, kamu buka celah, tolong bertobat. Serius. Karena gini saudara. Orang kalau punya masalah, pengennya diapain sih? Pengennya apa sih? Satu, dengerin aja dulu. Betul gak sih? Dengerin. Kedua, jangan dihakimi. Seandainya kamu gak punya solusi pun, tidak perlu menghakimi. Itu yang membuat hidup orang Kristen akan menjadi lebih mudah ketika ada jaring yang kuat yang namanya kasih. Saya ini mentorin youth di tempat ini. Ya kurang lebih sebulan yang lalu kami ini habis retret. Kenapa sih kami ngadain retret? Karena tiba-tiba nih di anak muda ini terjadi yang namanya buat saya perpecahan yang sangat gitu loh. Mereka saling punya grudge antar satu sama lain. Ya mereka bertahun-tahun bersama, kemudian mereka saling ada kejadian demi kejadian itu membuat mereka punya grudge dan mereka tidak bisa menyatu lagi. Dan saya sejujurnya udah cukup parah keadaannya. Kenapa? Karena saya merasa alarm Roh Kudus di hidup saya itu udah mulai bunyi terus untuk mereka. Sehingga saya bilang Pak Gem, saya butuh waktu untuk mereka kumpul bareng, nanti kita akan beresin semuanya. Dan tadinya saya sudah siapkan satu sesi itu untuk mereka tuh saling lempar. Artinya gini, keluarin aja apa unek-unekmu antara sesamamu ini. Saya udah siapin satu sesi. Keluarin aja. Dan saya nggak tahu ini akan terjadi keributan kah, panas kah gitu. Karena kan pasti kalau namanya ini kamu gini. Kesel nggak? Kesel. Dan saya udah mikir, ini terjadi keributan nggak ya? Gitu loh. Tapi saudara tahu, tiba-tiba Tuhan tiba-tiba Tuhan Roh Kudus berkata gini, tanya sama mereka. Oke, tanya apa Tuhan? Tanya begini. Oke, saya tanya begini. Siapa yang di sini yang merasa perbuatan saudaramu, dosa saudaramu terhadap kamu itu lebih besar dibanding dosamu sendiri? Yang seperti itu saya bilang, lempar pertama. Akhirnya saudara apa? Gak jadi. Gak ada yang tiba-tiba, saya gitu, gak ada. Dia lebih nyebelin dari apapun. Gak ada. Kalau aku anak raja, engkau anak monyet. Gak ada. Gak ada. Tiba-tiba hari itu semua diam.
Karena mereka juga ngerasa bahwa kesalahan yang terhadap saudara juga sama-sama besar. Dan tiba saya berkata begini, sama seperti ketika Tuhan, ada orang pelacur dibawa kepada dia. Dan Tuhan berkata apa? Yang tidak pernah berbuat dosa, lempar pertama. Saya bilang sama mereka, letakkan batumu. Dan jangan lempar saudaramu. Tahukah saudara apa akibatnya ketika kau melempar saudaramu dengan batu itu? Dia bisa kepahitan. Dia bisa keluar dari tahta kasih karunia. Loh, Alkitab berkata apa? Ketika engkau menyatakan dosa orang itu ada. Alkitab berkata apa? Dosanya tetap ada. Makanya ketika engkau membenci saudaramu dan engkau tidak bisa mengampuni saudaramu, engkau sedang menutupi cahaya kasih sayang Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Kau tahu, saya bilang berkata sama mereka, kau tahu akibatnya. Kalau hari ini kau lempar saudaramu dengan batumu, paling gak benjol, berdarah, dan mereka akan terluka. Kalau engkau ngerti apa akibatnya, kalau engkau tadi lempar batumu, ketemu saudaramu, beresin. Letakkan batumu dan beresin. Dan hari itu yang tadi jadi ajang lempar batu, saudara, tiba-tiba jadi ajang tangisan. Kenapa? Mereka saling berberes dengan masing-masing. Saya nungguin mereka berberes lama banget. Saya sampai ini udah jam berapa nih, saya mau makan. Lama mereka berberes. Dan saya ada sesuatu yang Tuhan alirkan sesudah itu. Kenapa saudara? Karena sebelumnya gini, sebelum mereka berberes saudara, sebelum ini sesi ini berlanjut, kita ini kan nyembah Tuhan dulu. Itu seperti ada langit tembaga yang menghalangi. Gak bisa tembus, gak bisa naik. Karena Alkitab berkata apa? Kalau engkau sedang mempersembahkan korbanmu dan kau teringat akan saudaramu, kau punya masalah dengan saudaramu. Alkitab berkata apa? Tinggalin dulu, beresin, baru kemudian kau balik dan persembahin. Loh, itu Tuhan yang ngomong, bukan saya. Jadi saudara kan saya sudah pelayanan, saya sudah bagi makanan, dan saya sudah doling dan sebagainya. Maaf saudara. Tuhan berkata apa? Kepada orang-orang yang gitu, Tuhan kami kan sudah bernubuat. Kami sudah ngusir setan. Kami sudah nyembuhin orang. Itu orang-orang Kristen semua bukan? Iya. Tapi Tuhan berkata, aku gak kenal kamu. Karena ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Artinya apa? Perumpamaan itu berkata engkau harus berbuat, engkau harus tahu mengasihi dengan benar. Engkau mau sehebat apapun kau pelayanan, maaf, Tuhan tidak kenal. Karena yang Tuhan kenal, itu ada tanda yang namanya kasih. Kita boleh pelayanan apa? Saya takutnya begini saudara. Jangan sampai kita udah pelayanan habis kita ke daerah-daerah, kita doling, kita puasa. Dan ketika engkau nanti di tahta Tuhan, Tuhan berkata aku gak kenal kamu. Karena kita gak punya kasih. Kenapa ada banyak masalah antara orang tua dengan anak-anak? Maafkan saya berkata, karena kadang orang tua tidak tahu cara mengasihi dengan benar. Demikian juga anak tidak tahu mengasihi dengan benar. Saya pelayanan anak muda itu kurang lebih udah 17 tahun saudara. Ya saya dengerin ceritanya mereka, saya dengerin. Rata-rata mereka ini memang banyak yang kepahitan dengan orang tuanya. Kenapa? Merasa tidak dimengerti. Karena gini saudara harus mengerti gini. Yang namanya remaja, itu apa ya? Mereka punya sesuatu yang berbeda dibanding anak-anak. Nanggap saudara. Mungkin saudara sudah terbiasa mengurus anakmu yang kecil yang dengan semua tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau mereka sudah beranjak remaja, itu tidak bisa mutlak seperti itu saudara. Kerap kali mereka gak suka di rumah, kenapa? Karena terlalu banyak begini, kamu sih begini. Kalau mereka cerita ada masalah, aku punya masalah, Pak, Ma, aku punya masalah gini-gini. Yang mereka dapat dari orang tua apa? Terkadang. Kan mama udah bilang apa? Kamu sih dibilangin kan dan sebagainya. Dan itu membuat mereka gak bisa cerita sama orang tua. Sehingga mereka ceritanya sama siapa? Teman.
Tuh jujur kemarin itu saya nanya sama satu orang, saya bertanya, kamu kalau punya masalah, ya, misalnya masalah ini deh, jodoh deh, pacaran, kamu tuh ceritanya sama siapa? Gue bilang, sama temen. Loh, kenapa cerita sama teman? Apakah temanmu berpengalaman? Apakah dia sudah menikah? Apakah dia sudah mengarungi yang namanya bahtera rumah tangga? Belum. Terus kenapa kamu minta nasihat dari dia? Tidak dihakimi. Saat itu mereka merasa nyaman, mereka bisa bercerita dan tidak dihakimi. Walaupun nasihatnya ngawur. Serius. Saya tanya, nasihat temenmu apa? Oh, kata teman saya, pacaran aja, cobain. Karena kalau nggak dicobain kamu nggak tahu kamu cocok atau nggak. Loh, ngawur saya bilang. Nggak gitu. Nggak gitu. Dan ini menimbulkan banyak masalah. Ketika orang tua tidak tahu cara mengasihi dengan benar. Loh, serius ada nggak? Ada loh. Anaknya nggak, saya tidak menyindir siapa, tapi ini ada terjadi. Nggak di sini lah, nggak di sini. Mudah-mudahan nggak di sini. Ya, anaknya jatuh, misalnya jatuh gitu ya, naik motor jatuh, kruk gitu. Lo seperti yang saya bilang tadi, kalau jari kaki kelingking kakimu kepentok, responmu gimana sih? Hah? Air mata keluar, betul? Pegangin, aduh sakit gitu, betul? Ini jatuh. Makanya jangan keluar malam-malam. Yang pertama keluar dari mulut gitu. Makanya kamu buka celah pasti. Kamu berdosa. Loh, saya mau berkata gini, itu yang membuat mereka gak bisa dekat sama orang tuanya. Sehingga mereka lari ke siapa? Teman sebayanya. Yang terkadang mereka juga punya masalah yang sama. Orang yang punya masalah dengan sama kumpul dengan orang punya yang masalah dengan sama, jadinya apa? B. Apa itu B? Kompak bego. Serius saudara. Yaudah, kita minum aja, minum air putih lah. Yaudah kita pacaran, kita butuh laki-laki misalnya yang perempuan. Ngawur. Tapi saya juga berkata begini kepada anak-anak muda, saya berkata kau harus belajar mengerti orang tuamu. Karena saya mau berkata gini, orang tuamu itu juga baru pertama kalinya punya anak remaja. Mereka juga nggak punya pengalaman. Jadi tolong lebih punya lebih punya pengertian. Kamu baru kali ini menjadi remaja, orang tuamu juga baru pertama kali ini punya anak remaja. Karena begini saudara, saya udah pernah bercerita bahwa saya punya orang tua tuh keras, ayah saya tuh keras didik saya. Ya, dia kaku sama saya dan bahasa kasihnya dia tuh kemoceng. Ya, jadi saya suka dipukulin, kalau bosan pukulin. Saya nggak ngerti, saya sebagai anak kecil dulu marah. Sebenarnya kenapa sih? Kayaknya orang tua orang lain kayaknya baik-baik aja sama anaknya, bisa gendong-gendongan, bisa peluk-pelukan. Kok makanan saya sehari-hari tuh kemoceng gitu loh. Tapi satu titik Tuhan kasih pengertian saya begini. Ayahmu juga dididik dengan sangat keras oleh ayah dan ibunya. Sehingga dia tidak tahu cara mendidik yang lain selain dengan keras. Dan lalu saya memutuskan, saya mengerti Tuhan. Terus menjadi saya bisa mengasihi ayah saya. Bukan salahnya ketika dia hanya tahu mendidik dengan keras. Tapi dia juga pun terima didikan dengan keras. Kalau saudara mengerti yang namanya saling mengasihi, percaya saudara, gereja itu akan menjadi tempat yang sangat enak. Amin. Gereja akan menjadi rumah kesembuhan. Gereja akan menjadi rumah pemulihan. Bukan lagi mahkamah pengadilan. Ngerti ya saudara ya? Karena kerap kali ada banyak orang Kristen mengubah gereja menjadi mahkamah pengadilan. Kenapa kamu gak gereja lagi? Males. Ngelihat mata orang aja udah sinis. Loh, saya pernah ngalamin, serius saudara. Saya datang ke gereja tuh mata orang tuh gini. Dia lagi pembuat masalah. Itu tidak akan membuat dia sembuh.
itu tidak akan membuat orang yang luka ini pulih. Tapi ketika saudara punya jaring yang kuat yang bernama kasih, saudara akan melihat kita akan punya jaring yang sangat lebar untuk menjaring jiwa-jiwa di luar sana. Amin saudara. Ketika engkau mengerti yang namanya mengasihi dengan benar, kekristenan akan menjadi begitu berbeda. Hananael cinta, sesuai dengan namanya cinta, akan menjadi gereja yang penuh dengan cinta. Bukan cuma sekedar hanya nama. Nama boleh cinta, kelakuan, nah itu pertanyaan. Itu pertanyaan saudara. Jadi ingat saudara, setiap kali saudara mau mulai menghakimi orang lain, ketika saudara mulai mau marah dan benci sama orang lain, ingat, gak mungkin kamu ketika jari kelingkingmu terluka, gak mungkin kamu ngutukin. Betul? Kamu gak mungkin berkata nyusahin aja loh, gak mungkin. Ingat itu baik-baik. Tubuh Kristus. Kita ini satu tubuh. Dan ketika ada saudara lain kita diberkati dan dipuji. Ya. Saudara gini, setiap kali orang dandan. Yang kerja keras siapa? Tangan. Betul? Yang dipuji siapa? Mukanya. Cantik banget, betul? Matanya bagus banget, bulu matanya lentik banget, alisnya sempurna banget. Gak mungkin tangan berkata gini, gua itu gua, udahlah, daripada gua gak dihargain, ucek-ucek muka, mungkin gak? Gak mungkin saudara, gak mungkin. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen begitu. Serius. Ketika engkau lihat saudaramu yang dipuji padahal engkau yang kerja keras misalnya, engkau akan marah. Dan engkau mulai bergerilya. Bergerilya ngapain? Cuman tahu potong pita doang. Mulai ngomong, gua ngomong ke temannya. Terus mulai cari celah. Tahu nggak? Jeng-jeng. Gitu. Jeng-jeng, tahu nggak? Gitu. Dia tuh gini. Dan terjadilah yang namanya perpecahan. Saudara harus mengerti konsep mengasihi dengan benar. Simple. Sebenarnya simple. Engkau mau dibuat apa, orang lain berbuat apa kepadamu, buat itu ke orang lain. Kalau saudara punya masalah, saudara maunya diapain? Dikasihi, dihakimi. Dikasihi. Kalau gitu, kalau ada orang lain punya masalah, berarti engkau harus mengasihi, bukan dihakimi. Saya percaya ketika semua kita mengerti yang namanya saling mengasihi, Tuhan jelas berkata kok, kalau engkau tidak tahu mengasihi, kalau engkau membenci saudaramu, Tuhan berkata engkau itu berbohong, kata Tuhan. Nanti baca di 1 Yohanes 2. Saya diajarin Tuhan tentang Yohanes sedikit, saudara. Tahukah saudara bahwa Yohanes dan Yakobus itu mendapat julukan Boanerges. Artinya apa? Anak-anak guru. Dan saya percaya kenapa mereka dapat julukan itu, karena itu berhubungan dengan temperamen mereka. Saudara masih ingat ketika Yesus waktu itu ditolak masuk ke sebuah kota. Apa yang dua saudara ini lakukan? Tuhan, mau enggak saya panggil api dari langit untuk menghancurkan mereka? Itu orang yang punya kasih enggak, saudara? Menurut saudara? Tidak. Mau enggak saudara? Biar habis luluh lantak. Kemudian, Yohanes dan Yakobus adalah orang yang selalu pingin jadi nomor 1. Betul? Hari itu dia menghadap Yesus dan berkata gini, boleh enggak aku duduk kanan, aku duduk kiri, sebelah di surga nanti. Dan itu menimbulkan perpecahan di antara murid-murid. Jadi Yohanes ini sejujurnya jauh yang dari namanya sifat kasih. Tapi tahukah saudara, menurut sejarah gereja, dari semua rasul-rasul, hanya Yohanes yang mati karena usia tua. Yang lainnya rata-rata martir karena dipotong. Bukannya Yohanes nggak pernah ngalamin penyiksaan, pernah. Menurut sejarah gereja saya baca, Yohanes itu pernah disuruh minum racun maut dan dia nggak mati. Dan ketika dia nggak mati, dia dimasukkan ke penggorengan minyak panas. Tapi juga nggak mati, dan akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos dan dia terima wahyu di situ. Dan dia mati karena usia tua.
Dan saya baca ketika dia di usia tuanya dia mengajar murid-muridnya. Dia gak banyak bicara saudara. Dia cuma duduk dan cuma berkata apa? Sambil dia menangis dia berkata, kasih. 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 Tidak ada kata-kata, dia hanya berkata kasih. Karena saya sadar ketika engkau mengerti seluruh isi Alkitab, ujungnya cuma satu kok, supaya engkau bisa mengasihi. Karena itu dimulai dengan sebuah yang namanya kasih. Dia mati dan segala itu karena kasih. Dan Tuhan berkata, sama seperti aku hidup, demikianlah engkau harus hidup. Dan tahukah saudara, cuma di Injil Yohanes yang menulis tentang apa? Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Saudara cari, tidak ada di Injil lain, cuma di Injil Yohanes yang menceritakan hari itu di perjamuan terakhir Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Dan saya percaya itu semua mulai merubah yang namanya Yohanes. Dari orang yang pemarah, dari orang yang gak punya kasih, dari orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Dan kalau saudara baca itu surat Yohanes, dari Injil Yohanes, surat Yohanes, Wahyu itu yang paling banyak bahas tentang yang namanya apa? Kasih. Kasih. Saudara baca nanti di rumah. Itu isinya setiap pasal dia akan ngomong tentang kasih. Hendaklah engkau saling mengasihi. Ketika engkau punya kekayaan duniawi dan ada saudara yang membutuhkan dan engkau tidak menolong, engkau pembohong, kata Yohanes. Dari seseorang yang diubahkan Tuhan sampai dia cuma berkata kasih. Hari ini kalau engkau dengar firman Tuhan ini, mari cek hidupmu. Sudahkah engkau layak disebut sebagai murid Tuhan? Sudahkah engkau layak disebut sebagai orang Kristen? Karena yang menandakan kau orang Kristen atau bukan itu adalah yang namanya kasih. Saya masih belajar, saudara. Saya bukan saya masih belajar kok. Saya belajar mengasihi. Yang pertama, saya belajar mengasihi istri saya dulu dengan benar. Saya belajar mengasihi keluarga saya dengan benar. Saya belajar mengasihi saudara semua dengan benar. Dan saya belajar mengasihi jiwa-jiwa di luar sana dengan benar. Susah nggak? Susah, saudara. Percayalah, susah. Karena seperti yang saya bilang, saya Roh Kudus berkata, engkau tidak tahu mengasihi dengan benar. Tapi yang saya tahu, ketika saya bersentuhan dengan sumber kasih tersebut, saya akan bisa mengalirkan kasih dengan benar. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tutup Alkitab saudara, mari kita berdoa.
Kalau saudara tahu, engkau hari-hari ini belum bisa mengasihi dengan benar, mari bersentuhan dengan sumber kasih tersebut. Kalau saudara tahu di hatimu, engkau tahu engkau masih membenci, mungkin ayahmu, mungkin ibumu, mungkin saudaramu, kakakmu laki-laki atau kakakmu perempuan, adikmu, mungkin anakmu, dan engkau tidak tahu bagaimana caranya mengampuni dan mengasihi. Mari hari ini angkat tanganmu dan mari bersentuhan dengan sumber kasih tersebut. Biarkan kasih yang dari surga, yang dari tahta Allah Bapa, itu mengaliri setiap hidup saudara, mengaliri hatimu, mengaliri jiwamu, mengaliri rohmu. Dan biar kasih yang dari hidupmu bersautan dengan kasih yang daripadanya. Mari Tuhan, aliri kami terus dengan kasih yang daripadamu. Ajari kami mengerti bagaimana mengasihi dengan cara yang benar. Ajari kami untuk mengerti Tuhan. Ajari kami mengasihi dengan kasih yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kami mengerti Tuhan, buat kami mengerti. Untuk kami saling mengasihi. Terima kasih Tuhan.